UX Dan sama UI. UI ini itu harus clear dulu tuh di awal. Irfan Kurnia, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, Thank you. akhirnya bisa datang ke Yeah. podcast kita ini ya. Alhamdulillah. Akhirnya ada waktu. Sebelumnya, kita ucapkan selamat dulu ya teman-teman. Iya dong. Oh iya benar. Masa enggak? Iya. Kan baru 2 minggu. Benar. Mas Irfan ini, Ipang ini biasanya kan dipanggil Ipang kan? Yes. Mas Ipang ini sudah akhirnya menghabiskan Melepaskan masa melepaskan lajang. ya, melepaskan masa lajang. Kasih banget dibenerin tuh. menghabiskan lagi gua. Melepaskan masa lajang. Jadi dia 2 minggu apa 3 minggu ya? Ya, mau sebulan lah. Ya udah mau sebulan. Jadi Masih hangat. sebulan yang lalu habis Iya. menikah. Iya. Selamat. Amin. Terima kasih, minta doanya guys ya. Lu nggak kenal gue minta doain aja. Iya dong, itu kan sebuah chapter baru Benar, dalam hidup Anda. Ya, personally yes. Jadi hari ini kita ngomongin apa? UI UX. Gue gak tahuan dia daripada gue. Iya, lu gimana sih? Kan ada briefnya ya. Iya udah bener, udah di brief kemarin. Kita hari ini mau ngomongin UI UX nih. Tapi sebelum kita ngomongin UI UX, ada baiknya kita tahu dulu nih latar belakangnya Mas Ipang tuh apa. Karena gua taunya itu dia bukan IT masalahnya. Iya. Oke. Jadi gue Ipang, yes. Gue adalah seorang UX designer / researcher, basically kayak UX generalist gitulah. Pengalaman gue udah baru 3 tahun, jadi safe to say gue nggak bisa dicap sebagai senior atau expert karena gue sendiri ya masih belajar juga di bidang ini. Dan bener lu juga background gue bukan IT lagi. Iya itu setahu gua. Soalnya Benar. gua nanya bini lu. Iya. Iya, jadi gue lulusan manajemen dan lebih tepatnya manajemen HRD. Jadi sangat jauh tuh dari UI UX. Iya makanya. Hmm. Kok bisa? Nah, itu ya sebenarnya dari zaman gue kuliah tuh udah ya biasa lah kan kuliah kan kayak lu nyari jati diri atau segala macam Oh iya, gitu. Gue itu mulai semua- bertanya-tanya Semua gitu. orang kayaknya Di jalan semester 6, 7 terus kayak apakah gue pengen melakukan ini gitu ya. No offense ya buat praktisi-praktisi HRD gitu ya, praktisi SDM gitu. Cuman gue pribadi waktu itu ngerasa seiring berjalan waktu kan HRD lu belajar apa sih kayak payroll, Oh, iya. rekrutmen gitu. Terus kayak ada praktek-prakteknya dan ya akhirnya pas di kuliah semester 7, 8 itu udah mulai explore hal-hal baru. gitu dan ya alhamdulillah cukup zigzag sih jalan gua waktu itu gitu ya. Gua mahasiswa manajemen HRD tapi pernah dapat magang marketing di startup, pernah masuk broadcasting juga, pernah di ya dunia kreatif juga ya masih jalan sih sampai sekarang gitu ya. Dan akhirnya gua waktu itu memutuskan untuk oke, gua ada online course gitu ya. Lagi flash sale waktu itu. Jadi kayak murah nih, terus kayak ilmunya menurut gua waktu itu kayaknya bisa diserap gitu. Karena waktu itu gue juga interested di bidang programming gitu. Cuman waktu itu wah gila itu overwhelming buat gua. Jadi kayak gue memutuskan untuk masuk ke dunia web design ya, UX design, digital product design lah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dari situ lulus 2019 bulan September. Akhirnya ya alhamdulillah udah 3 tahun jalan, rezeki gue berasal dari bidang ini gitu. Itu semua. Mm-mm. Tapi kan kayak ini nih Pang, gue pengen nanya. Kan UI UX kan, itu tuh emang dia sebenarnya jadi satu atau 2 bidang yang terpisah? Oke. Sebenarnya kalau bicara tentang disiplinnya itu sendiri ya, again gue bukan senior, bukan expert, jadi gue bukan orang yang bisa konklusif dalam menjawab UI UX tuh gimana sih. Yang gue tahu gitu ya, yang gue pelajari sejauh ini dan yang gue ajarin ke student-student gue juga, yaitu UI itu adalah subset dari UX. UI itu bagian dari UX. Jadi UX nih payungnya gitu. Jadi bidangnya banget tuh sebenarnya nyebutnya UX aja, nggak UI UX biasanya. Karena UX itu sendiri sebenarnya subset dari bagian yang lebih besar lagi. Orang nyebutnya customer experience gitu. Customer experience itu kan involve branding, marketing, brand language, communication lu gimana dan lain-lain. Di user experience, terutama di industri-industri yang udah gue pernah jalanin, itu lebih ke gimana sih kita mendeliver suatu value ke
Usernya. lewat media produk digital ini gitu. Baru UI di bawahnya lagi gitu. Jadi sebenarnya memang ada beberapa argumen yang mengatakan gak akurat sebenarnya titel UI slash UX itu. UX designer gitu. Itu kurang akurat gitu karena UI UX itu nggak setara gitu. Dan gue mengamini itu gitu bahwa UI itu bagian dari UX. Oh, itu artinya untuk mengerjakan UI itu lu harus ada dasar UX-nya dulu berarti. Kayak landasannya gitu. Iya, gue setuju ke argumen itu. Gitu. Lo nggak, Oh. menurut gue, lo nggak bisa moro-moro jadi seorang UI designer tanpa memahami UX dulu. Oh, ini ada aja nih masuk kan nih suaranya nih. Nah, jadi distinctionnya UX Dan sama UI. UI ini itu harus clear dulu tuh di awal. Kalau misalnya orang-orang yang ngomong ke gue kayak gue pengen dong belajar UI UX, gue pengen jadi orang UI UX. Sebenarnya lebih tepatnya adalah ya lu jadi orang UX aja. UI itu sudah otomatis terinclude di Di situ. dalamnya gitu. Kenapa sih UI designer itu ada specialty-nya sendiri, ada lapangan kerjanya sendiri? Karena fokusnya memang beda gitu. Dimana secara UX itu kalau lu belajar UX secara fundamental, lu akan belajar kenapa suatu produk harus dibuat, kenapa suatu produk ini menjadi suatu kebutuhan bagi penggunanya, kenapa ini jadi business goals. Jadi lu belajar strategi, lu belajar dikit-dikit tentang bisnis gitu ya, lu belajar tentang mempertimbangkan suatu value, lu ngatur strategi. Kalau dianalogikan ke coffee shop gitu ya, lu pengen ngebangun coffee shop nih, lu kan mikirin user experience-nya. Iya. Itu lebih ke mikirin, kita belum mikirin warna pintunya mau kayak gimana, belum mikirin tipe kursinya yang estetik tuh gimana gitu. Oh. Tapi lebih ke kita pengen orang datang ke coffee shop Nodis sini gitu ya, itu untuk ngerasain gitu ya? apa gitu. Ah. Karena jawabannya belum tentu kopi kan. Iya. Jawabannya belum tentu kopi. Ada orang ke coffee shop itu gue pengen lihat live music, gue pengen ikut pottery class misalnya kalau ada kelas-kelas tertentu. Jadi itu ngomongin, jadi value apa yang pengen kita kasih ke usernya gitu. Kita pengen user itu ngerasain apa, sesuatu yang gak dipandang mata gitu sebenarnya. Nah UI baru kalau di digital product itu ngomongin tipografi, pakai font apa, pakai skema warna apa, yang pastel kah atau yang gejreng kah, neon atau segala macam. Nah kalau di analogi coffee shop tadi baru tuh kita mikirin kayak warna mejanya mau yang kayak gimana, ini pakai doff kah, ini pakai matte, kita kasih sofa kah, gimana caranya biar ini aesthetically pleasing gitu. Tapi kalau UX itu karena sebuah payungnya gitu ya, lebih merhatikan beneran terdeliver nggak value-nya ke user. UI itu lebih ke estetiknya aja. Berarti kan kalau begitu UX itu lebih ke strategi dan planning berarti kan. Benar. Tapi kalau UI itu cukup di desainnya. Kalau dibilang cukup di desainnya nggak juga, karena seorang UI designer itu juga dituntut untuk tahu strateginya gitu. Ibarat kayak UI designer tuh kalau di coffee shop kayak interior designer, tapi dia juga ngomongin strateginya di sini. Dia juga harus tahu, lu strategi lu apa, lu pengen deliver apa ke pelanggan-pelanggan dari lu. pemilihan meja misalnya, Ya, kenapa dia pilih itu? Jadi nggak sembarangan ngambil keputusannya. Gitu. Oke. Jadi semua berkesinambungan. Gitu. Nah, kalau masalah title ya, gue nggak mau terlalu involved di debat itu ya. Kayak lu tuh UI UX designer atau product designer, digital product designer gitu. Itu menurut gua perkara HRD, perkara rekrutmen ya selama lu mengerjakan sesuatu yang membuat suatu media gitu ya, wadah gitu, entah itu aplikasi, entah itu hardware, entah itu ya hal lain lah gitu. Lu mendeliver suatu value ke user yang value-nya itu bisa balik lagi ke bisnisnya. Tadi ini kan kita udah ceritain masalah latar belakang lu sebenarnya manajemen nih. Terus karena ikutan kelas online, online course itu akhirnya bisa masuk ke UI UX. Yes. Nah, pertamanya itu gimana lu bisa ngelamar kerja ke UI UX, Bang? Waktu itu gua kelar online course, itu kan sebenarnya justru nggak terlalu kepake sih, karena ada sertifikat online itu. Oh iya itu dapat juga ya? Dapat ada sertifikat online-nya, gue taruh di LinkedIn, terus kayak sebenarnya sih ini gue berterima kasih ke koneksi aja, gitu ya. Gue dapat dari grup alumni kampus waktu itu, minta ada lowongan UX researcher, gue apply, gue wawancara. Iya, gue pernah belajar course ini,
pernah baca ini, tahu soal istilah-istilah. Sebenarnya banyak industri jargon juga jatuhnya ya. Oh. Tapi gue dikasih tes waktu itu dan gue alhamdulillah berhasil dan akhirnya diterima. Tapi boleh nggak sih dikasih tahu tuh misalnya Hmm. kan itu istilahnya berarti kan lu ngelamar kerja harus ada interview nih. Hmm. Kira-kira waktu interview masalah UX apa namanya UX design itu tuh Oke. apa yang diminta sama perusahaan tuh biasanya? Oke, jadi kalau misalkan ini persiapan job finding ya, pertama sih lu punya portofolio dulu. Nah, jadi gue waktu kelar online course diajarin cara bikin portofolio, dan portofolionya UX itu buat teman-teman yang mungkin belum tahu itu lebih ke studi kasus. Jadi bukan beda dengan portofolionya seorang graphic designer atau UI designer yang lu bikin logo yang keren, lu bikin yang brand yang stunning parah, lu bikin sesuatu yang atau animasi apa segala macam. UX itu lebih ke case study, studi kasus. Hampir-hampir kayak skripsi lah gitu. Lo ngasih tahu kerangka berpikir lo ngasih tahu latar belakang lo, kenapa lo pengen ngedesain ini atau nge-redesign sesuatu. Jadi orang itu ketika ngelihat CV lu dan portofolio lu, mereka pengen tahu cara berpikir lu tuh seperti apa gitu. Approach gua problem solving tuh kayak gitu. Iya, berarti mereka lebih melihat ke bagian mampu nggak sih ini si apa namanya si peng-apply-nya ini ya, untuk problem solving. Benar. Dan sebelum problem solving bahkan ada kita nyebutnya problem spotting. Lu bisa tahu nggak kalau ini masalah gitu. Karena seringkali yang jadi common mistakes yang jadi kesalahan gue di awal juga adalah gue lebih fokus ke ya udah kita bikin aplikasi supaya orang bisa pakai aplikasinya itu sendiri. Padahal kita kan pengennya bikin suatu aplikasi itu biar seseorang itu bisa mencapai suatu value. Contohnya gini, kalau kita bicara aplikasi ojek online, gitu ya, lu yang pikiran yang salah tuh kayak gini. Gue bikin desain aplikasi ojek online dengan peta dan lain sebagainya supaya orang itu bisa pesan ojek. That's it, gitu. Tapi yang pola pikir yang lebih tepat adalah gimana caranya dengan aplikasi ini orang bisa sampai dari titik A ke titik B. Gitu. Nah itu simple distinction kan, perbedaannya tipis ya. Tapi dari situ bisa beda cara lu meng-approach pengambilan keputusan untuk didesain itu nanti gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang dilihat oleh si calon perusahaan gitu, dan ketika mereka ngelihat portofolio lu akan ditanya gimana lu menghasilkan desain ini, caranya kok jadi begini desainnya gitu. Tapi dari situ juga berarti lu sudah mengumpulkan banyak portofolio sebelumnya. Apa memang kalau di awal itu enggak. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan banyak. Gua harus bikin berapa case study sih untuk starting out gitu ya. Kalau beberapa jawaban best practice, beberapa jawaban expert itu 3 rekomend. 3 portofolio gitu. Jadi lu punya 3 case study. Dan tapi itu nggak mesti aplikasi yang full gitu ya. Misalnya gini, gue bisa aja karena gue belum punya klien sebelumnya, gue belum punya pengalaman kerja, jadi tuh lu bisa bikin yang namanya passion project kita nyebutnya, atau pet projects. Jadi fake aja gitu. Gue ngelihat satu aplikasi yang gue rasa kayak kurang enak dipakainya, itu bisa gue benerin, gue jadiin case study gue. Contoh misalnya ada aplikasi e-commerce, online shopping, gue kurang suka nih, checkoutnya ribet banget gitu. Gue bisa bikin lebih bagus lagi case study dengan background kenapa sih menurut gua ini sulit, dan gua melakukan testing, gua survei ke teman-teman gua lu coba deh check out pakai aplikasi ini gitu. Gua bisa ukur waktunya misalnya, mereka check out butuh 2 menit 3 menit, gimana caranya check out itu jadi 1 menit supaya apa business value-nya ningkatin revenue. Betul. Nah kalau perusahaan bisa ngelihat itu, nih orang peduli dengan bisnis matriksnya kita. Nah itu dia, jadi nggak sekedar orang bisa menggunakan aplikasi itu, melainkan mencapai satu goal. Justru ke sana ya arahnya ya. Jadi itu tantangan di awal itu sebenarnya membuat portofolio itu. Justru portofolio yang awal-awal itu yang susah. Tapi kalau seiring berjalan waktu kan gue portofolio udah dari pengalaman sebelumnya. Oh iya juga sih. Tapi ya itu dia tuh teman-teman kalau yang pengen nyobain jadi UI UX designer tuh ada masukannya lumayan lah. Iya, jadi nggak apa-apa kok lu bikin project yang belum launching atau sekedar kayak lu aplikasi yang gede gitu ya, e-commerce yang hijau, merah, oranye gitu ya, lu pengen
benerin flow-nya. Misalnya kayak satu case tadi tuh gue cuma ngebahas checkout flow-nya doang. Oh, Nah, bagian checkout gue nggak ngebahas kayak product page. nggak Apa segala secara macam. general gitu Nggak ya. secara general, Lo ambil jadi yang spesifik jadi aja. satu yang spesifik gitu. Atau kalau misalnya di aplikasi fintech, perkara transfer duitnya aja yang gue cover gitu. Tumpah kena laptop nanti. Kagak lah. Udah panik gue. Gitu. Jadi ya gampang di mulut sih gue ngomong ya. Jadi tapi memang susah dilakuin. Jadi harus resilient aja sih. Praktek juga sebenarnya Pak. Praktek juga. Tapi kan setahu gue ya sebagai orang awam nih kan banyak banget juga tuh sebenarnya kayak ads online course, bootcamp gitu-gitu yang mengenai UI UX tuh. Yes. Itu sebenarnya berpengaruh nggak sih kalau kita ikutan itu tuh? Nah, kalau gue pribadi, Iya maksud gua atau ada yang memang satu online course atau standar yang di standar sertifikat maksudnya yang diminati sama perusahaan-perusahaan gitu. oh ya itu gue bisa jawab enggak, karena bidang UI UX ini gak punya semacam governing body gitu ya yang menentukan best practice itu seperti apa. Kalau lo mau jadi akuntan, ada Ikatan Akuntan Indonesia, best practice dari sana. Lo mau jadi dokter, ada ID, ya kan? Tapi kalau di bidang ini gitu ya, UX design, product design, nggak ada governing body bahkan yang tingkat internasional. Cuman ada beberapa organisasi yang memang diakui karena mereka menghasilkan orang-orang bagus itu. Iya, lewat program-programnya mereka kayak Nielsen Norman Group, Interaction Design Foundation dan lain-lain. Itu dicap sebagai industry leader lah gitu. Tapi dia bukan yang governing body yang definitif gitu ya, yang harus standarnya ini enggak. Nah gitu. Emang banyak banget debat ya mengenai online course, bootcamps dan lain-lain gitu ya. Kalau gua waktu itu kan ngambilnya lewat online course. Online course itu yang gue beli sekali, gue dapat akses ke satu playlist gede video. Terus ada PDF. Jadi gua nggak yang berinteraksi dengan mentornya gitu. Ya. Jadi dia ngasih materi, ya udah gue catat, gue pelajari dan gue praktekkan. Ada juga yang ada orang, gue sendiri di bootcamp itu gue posisinya jadi pengajar gitu. Jadi lu juga pengajar juga? Iya, gue ngajar juga. Jadi ikut beberapa lembaga pendidikan UI UX gitu ya, pendidikan non formal yang mereka di schedule bertatapan dengan gue, kelas online, Zoom, terus gue ngasih materi. Ada yang kayak gitu. Itu kan sebenarnya perbedaan approach aja ya. Jadi tergantung orang, lu bisa belajar dengan cara apa. Misalnya ada orang yang kayak, gue harus punya mentor, gue harus dituntun banget. Itu bisa ikut bootcamp. Gue bisa kok, gue dikasih materi aja gue bisa belajar. Ikutlah online course. Atau simply lu lihat YouTube juga bisa gitu. Nah, kalau gue pribadi, menurut gue untuk orang-orang yang starting out di bidang ini gitu ya, product design, UX design, end goal-nya adalah lu punya portofolio yang bisa lu jadiin senjata untuk cari kerja. Gitu. Itu sebenarnya. Bootcamp atau online course itu sebenarnya buat konten CV lu aja gitu. Jadi di CV lu, lu pernah ikut course ini, lu pernah ikut bootcamp ini. Tapi percayalah bahwa banyak perusahaan yang udah mulai open minded, mulai terbuka, lu punya portfolio bagus, lu bisa masuk dapat. Seenggaknya lu bisa dapat schedule interview itu. Jadi end goal-nya adalah portofolio, lu punya case study 3 best practice-nya. Iya. Dan cara lu menggapai ilmu UX itu memang banyak debatnya. Ada orang yang bootcamp ini terlalu oversell dan gue juga nggak bisa ngelak gitu. Iya, emang banyak bootcamp yang ngejanjiinnya tuh terlalu fantastis gitu. Kadang gue sempat lihat juga ada yang kayak bisa dapat project langsung nih. Nah, kan ada kan yang maksudnya kalau yang langsung masuk ke, gue nggak tahu sih grup apa sih. Iya, banyak. Ada beberapa program yang kayak gitu. Misalnya lu invest 10 juta, let's say. Lu ikut bootcamp mereka, terus ada program penyaluran kerja dari bootcamp itu gitu kan. Lu dijamin disalurkan ke pekerjaan itu. Itu sebenarnya gua hanya bisa balikin ke masing-masing orang aja gitu. Lu punya modal berapa gitu. Tapi kalau gue, apalagi kalau misalnya lu masih menimbang-nimbang kayak, aduh karir UX nih menarik, tapi gue belum firm pengen. Apalagi untuk karir switcher, biasanya gue banyak banget student-student itu karir switcher. Jadi awalnya dia apa gitu. Ada yang udah mahasiswa, ada yang udah kerja di law firm, ada yang udah kerja di pajak, kantor pajak, ada yang udah kerja ada yang bahkan dari engineer pengen pindah ke desain.
dan macam-macam gitu ya. Jadi mereka gimana sih resource yang bagus gitu ya, tergantung lu kuat invest berapa. Kalau starting out lu bisa dari YouTube, ada free courses juga, free bootcamps tuh banyak gitu. Jadi jangan terlalu pusing soal pemilihan cara edukasinya. iya, cara lu mendapatkan ilmunya itu. Apalagi banyak, kalau ini juga tipe gua banget nih yang gua tuh ngelihat kurikulumnya dulu, kok kayak strukturnya nggak A to Z ya, Oh, gitu. Jadi nggak runtut gitu. nggak runtut gitu. Jadi langsung belajar softwarenya atau langsung belajar Lengkap-lengkap gitu desainnya aja. kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jangan terperangkap di satu siklus yang namanya tutorial hell. Heeh. Itu ada satu konsep yang gue lihat itu dari YouTube VA Experience gitu ya. Dia bilang lu terlalu terperangkap di tutorial hell. Join satu online course, terus ngerasa belum cukup, lu download PDF, lu ikut bootcamp. Jadi yang penting adalah ilmu yang lu punya lu aplikasiin, bikin portofolio, dan lu cari orang buat review portofolio. Oke, itu berarti kan sebenarnya orang dari background apapun bisa masuk ke sana kan? Bisa. Asal dia sudah punya Hmm. ilmunya aja tuh. Nah, Yang bisa diambil dari benar. online course, Hmm. bootcamp, YouTube. ya ini jadi salah satu pedang bermata dua ya. Karena lu masuk ke bidang UI UX itu barrier of entry-nya kan rendah banget gitu. Ibarat kayak lu sekarang mau rilis lagu di platform, Oh, heeh. lu nggak usah ke label lagi kan. Lu bisa bayar Agregator sendiri, langsung. rilis sendiri di platform Iya. kayak gitu. Tapi dengan rendahnya barrier to entry itu, jadi banyak orang yang mau masuk gitu. Jadi marketnya saturated gitu. Nah, di situ jadi challenge tersendiri akhirnya bagi orang-orang yang entah mau karir switch atau masuk ke dunia UI UX, lo harus punya sesuatu yang stand out. Lo harus punya sesuatu yang klik dengan kerjaan yang mau lo incer kayak gitu. Jadi end goalnya tetap, gue selalu tekenin ke student gue dan orang-orang yang nanya soal UI UX product design, porto. Memang itu terus ya. Ilmunya dari mana aja nggak apa-apa, yang penting porto, lu refine terus porto lu perbaiki terus porto lu. Nah, ini juga surprisingly open gitu ya, orang-orang di LinkedIn, orang-orang di komunitas dan lain-lain itu tuh mereka tuh open gitu. Kayak gue bisa random ke yang lebih senior gitu, levelnya di atas gue, kayak halo mas, saya Irfan nih gini, saya mau, kalau misalnya mas saya berminat, saya mau dong di review porto saya, minta kritik pedes abis-abisan, nggak masalah. Oke, tapi iya kan tadi kita ngomongin masalah edukasinya tuh. Cuman kan balik lagi nih, tadi kan lu ngomongin background manajemen itu kan. Yes. Gua nggak tahu ya, maksudnya apa yang membuat lu berani untuk pindah haluan? Sebenarnya ini pengalaman personal ya, jadi gue nggak bisa ini nggak bisa dijadiin sebagai patokan dulu gitu ya? Ipang aja gitu, gue gitu aja gitu. Gue waktu itu ya kan masih nothing to lose ya, maksudnya gue masih mahasiswa, gue udah ada kerjaan magang, freelance dan lain-lain, gue udah ada pemasukan. Jadi dan gue waktu itu ibaratnya gue belum memulai karir profesional gue. Oke. Karena gue masih magang, freelance, komunitas, volunteer dan lain-lain. Gue bukan karir switcher jatuhnya. Karena gue setelah lulus kuliah, gue langsung kerja di bidang UX. Dan gue mulai membangun pengalaman di situ. Nah, yang challenging adalah untuk orang-orang yang switch dari karir satu ke karir lain. Bahkan gue pernah, beberapa student gue ada yang ASN. Ada PNS. Kok bisa? Ada. Mereka pengen switch karir ke bidang ini gitu. Gitu. Nah, itu menurut gua orang-orang seperti itu yang lebih tepat untuk gimana caranya untuk berani. Gua nggak bisa ngasih advice itu untuk memberanikan diri karir switch atau enggak. Lo harus perhatiin faktor-faktor personal lo sendiri, internal, eksternal lo gimana. Tapi kan emang waktu kemarin kan ini kan sempat naik nggak sih dia ininya? Profesi yang benar. Ya? Iya, itu secara makro. Tapi secara mikro kan orang-orang ada yang, apalagi orang yang minta advice ke gue waktu itu, dia ASN, dia PNS, udah punya istri, udah punya anak, gak bisa gue kasih advice. Gue waktu itu ibaratnya belum jadi apa-apa. Ya betul juga sih. Masih hijau aja, masalah lajang ya gak sih, kayak belum, wah gak bisa gue ngasih advice kayak gitu. Cuman yang bisa gue omongin adalah job market untuk bidang UI UX, dan ini menurut gue bisa sejalan juga dengan engineering, software engineering, data science. Marketnya itu lagi lumayan goyang. Sekarang Ini goyang.
naik itu tuh 2020 karena COVID. Heeh. Sekarang itu karena ada istilah tech winter ya. Dari Apa itu? tahun kemarin, akhir tahun kemarin banyak layoff. Oh iya 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 iya. Disebutnya tech winter, musim dinginnya Oh. industri teknologi Iya gitu. iya iya iya. Jadi banyak orang-orang senior, engineer, designer, data scientist yang akhirnya, aduh, nih kantor gue udah nggak solid nih, udah goyang. Saturated dalam artian dulu pas lagi naik-naiknya ini orang ikut bootcamp 6 bulan itu bisa ngalahin orang yang kuliah 4 tahun gitu, gajinya. Oh. Gitu. Banyak perusahaan yang rela gaji gede-gedean. Karena Karena lagi banyak ekspansi di situ Funding lagi banyak banget buat startup ini. ya. Tapi tahun kemarin banyak terjadi layoff, banyak terjadi bahkan perusahaan bubar atau segala macam. Nah itu sekarang kondisi market itu nggak seindah Yang yang dulu. diiklankan sekarang. Oh, Jadi iya. itu yang bisa gue kasih tahu. Jadi it's not sunshine and rainbows gitu. Lo harus hati-hati kalau misalnya apalagi lo career switcher, apalagi lo udah punya tanggung jawab, misalnya udah punya istri, anak itu lo harus pertimbangin faktor internal lo gimana. Jangan terlalu kemakan sama iklan-iklan yang ya kalau emang mereka nawarin ilmu oke, Iya. gitu kan, instruktur yang baik, kurikulum yang tertata itu oke, gitu. Kalau misalnya pun ada program kayak nanti ada program penyaluran kerja, nah itu tinggal pertimbangan dompet lo sendiri aja, lo kuat invest berapa untuk kayak, soalnya biasanya kayak gitu mahal. Atau programnya kayak student loan, jadi lo masuk Oh, nanti gratis setelah dapat dulu. project baru ya. nanti lo kerja gaji lo dipotong Oh. buat bayar itu. Jadi itu pertimbangan itu personal yang gue nggak bisa. Yang ini aja. Terlalu yang ini advice aja, gitu ya? Gue nggak bisa terlalu ngasih advice ke situ. Lo harus. Tapi kan kalau gitu ini kan udah 3 tahun nih Bang di UX kan. Yes. Kira-kira problem apa yang biasanya muncul tuh? Gua nggak tahu sih lu kalau di kantor tuh nge-handle klien apa emang handle kantor Nah lu gini, aja? gue sejauh ini 3 tahun ini gue lebih ke enterprise UX, B2B UX. Jadi gue bukan desainer aplikasi yang lu bisa cari di Play Store, App Store gitu. Gue bukan aplikasi. Itu kan B2C, consumer apps yang kita bisa akses dengan segera. Nah, pengalaman gue dari awal 2020 itu di kesehatan. Jadi perusahaan tempat gue kerja pertama kali itu bikin software untuk dipakai oleh rumah sakit, oleh klinik. Jadi kita ada sales, jualan ke fasilitas kesehatan. Terus gue pindah ke perusahaan geospasial untuk business intelligence, jadi itu lebih wide industrinya dan lain-lain. Sekarang gue di fintech, jadi ke perusahaan-perusahaan lembaga-lembaga finansial. Gitu. Challenge-nya mungkin gue nggak tahu kalau di B2C itu kayak gimana ya, kalau di consumer apps itu gimana, mungkin nyari user atau segala macam. Challenge yang gue hadapi selama ini itu adalah mendapatkan buy-in atau ibaratnya suara lu tuh didengar oleh stakeholder. Oh iya. Karena kalau lu belajar UI UX, belajar product management yang sejalan juga bidangnya gitu ya, lu akan diajarkan tentang product discovery, lu akan diajarkan tentang gimana sih mempertimbangkan kebutuhan user dan business needs untuk jadi satu fitur yang lu desain akhirnya. Gitu. Oh iya. Nah, ini di skenario idealnya tugas gua sebagai UX designer itu adalah menyeimbangkan sebuah value loop. Jadi value loop itu adalah keseimbangan antara lu memenuhi kebutuhan user dan lu memenuhi kebutuhan bisnis alias perusahaan. Kalau lu freelance ya klien lu gitu, business needs-nya itu gitu. Tapi seringkali yang jadi hambatan adalah user needs ini nggak terlalu diperhatiin. Orang terlalu fokus ke ya udah business needs-nya itu apa? Maksudnya ya udah dari atasan pengennya ada fitur ini, gimana caranya? Sarannya ada nggak saran untuk orang-orang yang kira-kira memang beneran pengen terjun aja nih? Karena kan tadi kita sudah ngobrolin panjang ya, maksudnya dari mulai pekerjaan seperti apa, problemnya seperti apa, habis itu perbedaannya apa dengan UI dengan sama UX. Kira-kira kalau misalnya ada orang yang mau masuk terjun saat ini nih ke bidang UX yang kayak lu sekarang kerjain, ada saran apa menurut yang bisa lu membuat mereka lebih mudah atau misalnya lebih lebih mudah dan juga memberanikan mereka untuk ikutan terjun juga ke UX itu. Advice nomor 1 untuk orang yang pengen terjun ke dunia UI UX, ke dunia UX gitu ya.
apalagi yang career switcher yang sudah punya bidang, itu coba lihat secara holistik dan dua arah. Lihat eksternalnya itu seperti apa. Tadi kan gue sempat bahas tentang job marketnya. Itu udah lumayan saturated karena barrier to entry-nya yang rendah, otomatis orang dari mana-mana masuk. Yeah. Lo gimana stand out dari situ? Terus juga ngelihat ke faktor internal. Lo lagi ada kebutuhan apa sekarang? Lo lagi kerja apa? Lo siap nggak ngelepas itu semua gitu? Karena ya itu pengalaman-pengalaman banyak banget orang yang kerjanya udah stabil, tapi mereka ngerasa nggak meaningnya tuh nggak tersalurkan gitu di kerjaan. Makanya mereka pengen sesuatu yang lebih meaningful gitu. Nah tapi tetap lo harus realistis. Lo punya anak istri misalnya, lo punya keluarga yang jadi tanggung jawab lo, itu kayak lu switch career itu sebenarnya bisa apa enggak bener. tuh? Jadi selain lo look outward, lo ngelihat kondisi dan itu juga ya itu tadi, kalau lo ngelihat keluar jangan kemakan indahnya. Lo lihat kondisi kerjaannya gimana. Jadi banyak kok report kayak job market report, berapa yang direkrut. Kalau generally speaking lumayan menurun karena banyak layoff, karena banyak apa. Jadi lo harus hati-hati melihat informasi yang ada di internet. Oke, berarti kita sudah punya jawabannya untuk orang-orang yang sekiranya kepengen untuk masuk ke UI UX atau yang belajar. Bisa juga ntar siapa tahu kalau ikut bootcamp, gue nggak tahu sih bootcamp yang mana ya. Ntar oke-oke aja lu pilih dah. Tiba-tiba ininya Ipang aja. Nanti boleh kontak gue bootcamp yang mana nanti biar mentor gue. Itu soft selling dikit ya. Ya nggak apa-apa. Makasih banget hari ini udah datang ya, Bang. Luar biasa. Terima kasih banyak. Thank you. Notice. 3, 2, 1, close lah.